Eh, Selamat siang bapak-bapak. Ini karena ibunya gak ada yang hadir, jadi bapak-bapak mewakili istrinya yang di rumah. Dan semoga walaupun yang hadir bapak, semoga ini bermanfaat untuk istrinya juga. Pada bulan ini kita akan membahas modul 3 yang mana dengan judul modul kesehatan dan gizi. Tapi kita akan membahas sesi pertama pada bulan ini, yang mana modul 3 ini terbagi menjadi 3 sesi Bapak Ibu. Yang pertama, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Yang kedua, pentingnya gizi untuk menyusui dan balita. Yang ketiga, kesakitan pada anak dan kesehatan di lingkungan. Nah, bulan ini kita akan membahas sesi yang pertama, yakni pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Anak bapak pasti istrinya lagi hamil. Anak. Nah, ada ya. Berarti ini ketika ada hamil, syukur-syukur bisa dipraktekkan di rumah bapak. Nah, kebutuhan ibu hamil ini terutama uang PKH atau program bantuan keluarga harapan ini agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tentang pemanfaatan uang PKH, bantuan pangan non tunai, dan kartu kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Menganggap Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu yang lagi hamil, apa harapan Bapak-bapak untuk anak-anak Bapak di masa depan? Mangga Bapak jawaban dulu. Jung Bapak pengen anaknya mau seperti apa Bapak? Mana Bapak Andi? Bermanfaat bagi Indonesia. Yang paling pasti anaknya menjadi anak soleh. Terima kasih jawabannya Bapak. Jadi kesimpulan dari obrolannya, bapak-bapak ingin anaknya selain anak soleh juga pasti ingin anaknya sehat, dan bapak-bapak juga ingin anaknya jadi anak yang berbakti, pintar, sukses, bisa. Nah, keinginan dan harapan setiap orang tua agar anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan. Langkah yang kedua, kita juga akan membahas pentingnya 100 hari pertama untuk kehidupan nih bapak-bapak. Kenapa pentingnya kehidupan? Bahwa anak tinggi, anak sehat, anak cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Ini menunjukkan bagaimana bapak-bapak atau ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat. Kehamilan yang sehat, kita akan menonton film sebagai berikut. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu.
Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin aja. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa, dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah, dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini, perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya, agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil, makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi, selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Sudah, terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. Bapak-bapak, apa yang dapat diambil hikmahnya dari film tadi? Enggak. Dari saya melihat film, mungkin intinya menurut saya bahwasanya bayi itu bisa dikatakan sebenarnya tinggi atau apa sehat itu bukan karena keturunan, melainkan karena dirinya yang baik. Mungkin seperti itu dari pendapat saya. Terima kasih. Satu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Andi. Salut. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Dan setelah film tadi, mari kita melihat flip chat. Dari lihat flip chat tadi, sebelum saya jelaskan, apa yang dapat disimpulkan ini, Pak? Ya gimana, Pak? Menurut saya itu adalah stunting. Stunting, ya benar Pak, stunting, Bapak. Kurang lebih stunting itu kekurangan gizi. Jadi dari flip chat tadi, bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibunya selama hamil
akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang sangat rendah atau kecil. Yang kedua, jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi bayi yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, berpotensi stunting, benar seperti yang disampaikan tadi Pak. Padahal belum dijelaskan ya, tapi udah bisa, mantap nih. Saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu, prestasi di sekolahnya menjadi rendah. Nah, terima kasih Bapak-bapak atas jawabannya tadi. Selain stunting, mari kita lihat flip chart yang selanjutnya. Nah, sebelum saya jelaskan gimana Bu, pahami tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak. Gimana? Ada yang bilang? Gimana Pak? Menurut saya itu sangat penting bagi pertumbuhan si anak. Nah, iya, bagus. Ini 1000 hari pertama ini sangat penting untuk anak, dimulai di dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Jadi pesan utama dari film yang kita tonton tadi ini adalah pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini 9 bulan di kandungan, kelahiran dan masa nifas, masa umur bayi 0 sampai 6 bulan itu pakai ASI eksklusif, hingga anak sampai umur 2 tahun. Nah, masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak pada masa ini akan mempengaruhi masa depan anak. Selanjutnya dalam pembahasan kesehatan gizi, Bapak Ibu ini dapat membaca buku pintar sehat dan kesehatan gizi. Nah, buku pintar ini harus dibawa ya Bapak-bapak setiap kali pertemuan sebagai bahan bacaan Bapak Ibu di rumah. Nah, mungkin bulan ini pertemuannya nyampe itu saja dulu Bapak-bapak. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah, apalagi yang istrinya sedang hamil. Jadi intinya 1000 hari pertama untuk balita dan ibu hamil ini sangat penting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.